Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara maju yang berhasil lolos dari jeratan resesi ekonomi selama hampir 3 dekade berturut-turut? Di saat dunia dihantam krisis hebat, mulai dari krisis keuangan Asia 1997 hingga krisis finansial global 2008, negara ini tetap maju, mapan tanpa satu kali pun menginjak rem pertumbuhannya. Ya, kita sedang berbicara tentang Australia, negara yang sering dijuluki sebagai The Lucky Country atau negeri keberuntungan. Selamat datang dalam video naratif ini. Saya Fayumi Habib Atsani dan rekan saya Ratna Mufida. Dalam 10 menit ke depan kita akan membedah secara mendalam anatomi perekonomian makro Australia. Kita tidak hanya akan membaca angka-angka statistik, melainkan mengungkapkan cerita di balik indikator makronya, serta merefleksikannya secara kritis melalui kacamata kemaslahatan ekonomi makro Islam. Selamat menonton. Secara geografis, Australia berdiri sangat unik sebagai satu-satunya negara yang menguasai seluruh benua. Posisi ini menempatkannya sebagai jembatan strategis antara dunia barat dengan epicentrum pertumbuhan baru di Asia Pasifik. Perekonomian negara beribu kota Canberra ini digerakkan oleh sekitar 26 hingga 27 juta jiwa penduduk dengan menggunakan dolar Australia atau Australian US dollar sebagai urat nadi transaksinya. Secara politik, stabilitas negara ini dijamin oleh sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang sangat mapan. Namun, jika kita melihat struktur demografinya, cerita menarik mulai muncul. Australia saat ini tengah menghadapi tantangan aging population atau penuaan penduduk. Proporsi penduduk usia di atas 65 tahun tersebut meningkat, sementara angka kelahiran melandai. Dalam jangka panjang ekonomi makro, hal ini menjadi alarm terhadap produktivitas tenaga kerja dan beban jaminan sosial negara. Beruntung, tantangan demografi ini diimbangi oleh faktor keberuntungan lainnya. Kekayaan alam yang luar biasa melimpah, mulai dari cadangan biji besi terbesar di dunia, batu bara, gas, alam cair, hingga struktur agrikultur seperti gandum dan daging premium. Semuanya menjadi fondasi kokoh yang menopang ekonomi mereka. Mari kita bedah data real ekonomi makro Islam selama 5 tahun terakhir. Jika kita melihat produk domestik bruto atau PDB-nya, PDB nominal Australia telah melampaui 1,5 triliun USD, menempatkannya dalam jajaran top 15 ekonomi terbesar dunia. Dari sisi purchasing power parity atau P3, daya beli masyarakatnya mencerminkan standar hidup yang sangat tinggi. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi atau growth rate mereka menceritakan hal lain. Pasca pandemi, pertumbuhan sempat melonjak tajam, tetapi dalam 2 tahun terakhir ini melambat ke kisaran 1,5% hingga 2%. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada indikator kedua, inflasi. Seperti banyaknya negara maju lainnya, Australia dihantam badai inflasi pasca pandemi yang sempat menyentuh di angka 7% pada akhir tahun 2022. Ini adalah rekor tertinggi dalam seberapa dekade yang dipicu oleh disrupsi rantai pasok global dan meroketnya harga energi domestik. Lonjakan harga barang pokok ini memaksa masyarakat mengerem belanja, yang akhirnya memperlambat laju PDB. Melalui kebijakan ketat, tren inflasi ini baru bisa diredam secara bertahap menuju target ideal 2 hingga 3% dalam setahun terakhir. Di tengah tekanan inflasi tersebut, ada satu anomali yang menarik di pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran Australia justru bertahan di level historis yang sangat rendah.
yaitu di kisaran 3,5% hingga 4%. Di atas kertas ini adalah kondisi full employment, namun struktural Australia mengalami fenomena mismatch atau ketidakcocokan keahlian. Industri masa depan seperti teknologi tinggi, kecerdasan buatan, dan transisi energi hijau, kekurangan pasokan tenaga kerja lokal yang kompeten, membuat bisnis terpaksa bergantung pada imigrasi pekerja ahli. Kekuatan sejati yang menyelamatkan wajah ekonomi Australia ada pada sektor eksternal, yaitu neraca perdagangan. Australia secara konsisten mencetak surplus perdagangan yang masif dunia, khususnya China sebagai mitra dagang utama sangat lapar akan komoditas mentah Australia seperti biji besi dan LNG. Surplus perdagangan yang stabil inilah yang menjaga cadangan devisa mereka tetap tebal, sekaligus memberikan daya imun bagi nilai tukar dolar Australia atau disingkat AUD, Australian US Dollar, agar tetap perkasa di pasar valuta asing global. Nah, selanjutnya bagaimana pemerintah dan bank sentral berkolaborasi menjinakkan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan? Disinilah instrumen kebijakan fiskal dan moneter bekerja. Dari sisi fiskal, pemerintah federal Australia mengambil langkah berani untuk mengembalikan postur APBN dari defisit parah menjadi surplus anggaran. Mereka mengerem belanja yang tidak mendesak dan mengoptimalkan pajak dari rezeki nomplok sektor komoditas. Untuk meredam dampak inflasi bagi warga, pemerintah meluncurkan paket bantuan biaya hidup yang sangat relatif agar tidak kembali memicu inflasi. Sementara itu, di sisi moneter, Reserve Bank of Australia atau RBA bertindak sangat agresif demi menekan inflasi jatuh ke target 2-3%. RBA menghentikan kebijakan kuantitatif easing dan menaikkan suku bunga acuan atau cash rate secara agresif ke level tertinggi dalam 1 dekade. Kebijakan uang ketat ini sengaja dilakukan untuk mencari likuiditas dari pasar, meningkatkan biaya pinjaman, dan memaksa masyarakat menahan konsumsi serta kredit perumahan. Sebagai contoh konkret dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan stage 3 tax cut yang didesain ulang. Kebijakan fiskal ini memberikan potongan pajak penghasilan yang lebih besar khusus bagi jutaan pekerja berpenghasilan menengah ke bawah demi menjaga daya beli mereka. Di saat yang sama, sektor moneter menyaksikan reformasi struktural terbesar dalam sejarah RBA menyusul tinjauan independen yang mengubah cara bank sentral menetapkan keputusan suku bunga agar lebih transparan dan akurat dalam memprediksi resiko makro. Namun, di balik narasi angka-angka makro yang tampak gemilang, ekonomi Australia menyimpan kerentanan yang serius. Tantangan domestik terbesar mereka hari ini adalah krisis keterjangkauan perumahan atau housing affordability. Lonjakan harga properti dan suku bunga tinggi telah menciptakan ketimpangan sosial yang nyata. Generasi muda Australia kini semakin sulit memiliki rumah sendiri. Selain itu, secara eksternal, ekonomi Australia menderita penyakit ketergantungan komoditas tunggal karena porsi ekspor mereka terlalu dominan ke Cina. Setiap riak politik atau perlambatan ekonomi di Beijing akan langsung memukul pendapatan nasional Australia. Kendati demikian, peluang masa depan mereka tetap terbuka lebar. Australia tidak lagi mau hanya menjadi tambang komoditas mentah. Mereka kini melakukan investasi masif dalam transisi energi hijau dengan bentang alam yang luas dan paparan sinar matahari serta angin yang melimpah. Australia berambisi menjadi superpower energi terbarukan dunia, seperti pengekspor hidrogen hijau, ditambah dengan akselerasi digitalisasi dan adopsi teknologi di sektor jasa.
Mereka sedang membangun mesin pertumbuhan baru yang tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Sebagai kesimpulan, Australia adalah contoh nyata dari ketangguhan ekonomi makro yang disokong oleh institusi yang kuat dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, mereka kini dipaksa beradaptasi melawan inflasi, ketimpangan, dan transisi zaman. Jika kita refleksikan dari perspektif ekonomi makro Islam, ketangguhan Australia memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pengelolaan cadangan sumber daya alam atau dalam istilah syariah disebut optimalisasi al-khairat secara strategis untuk stabilitas jangka panjang. Namun di sisi lain, ketergantungan mutlak ekonomi konvensional pada instrumen suku bunga yang agresif terbukti menyisakan residu negatif, yaitu beban berat cicilan properti yang menghimpit masyarakat kelas bawah. Esensi ekonomi Islam justru hadir menawarkan solusi alternatif. Yang pertama, menitik beratkan pertumbuhan pada sektor real non-ribawi. Yang kedua, menegakkan keadilan distribusi kekayaan. Yang terakhir, melarang segala bentuk distorsi moneter yang mengeksploitasi masyarakat. Rekomendasi kebijakan ke depan bagi negara seperti Australia dan juga pembelajaran bagi kita adalah pentingnya diversifikasi ekonomi agar tidak bertumpu pada satu komoditas, serta reformasi sektor perumahan berbasis keadilan sosial. Masa depan ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Memahami ekonomi makro secara kritis bukan sekedar menghafal angka PDB, melainkan memahami bagaimana setiap kebijakan berdampak pada hajat hidup dan kemaslahatan manusia. Saya, Ratna Mufidah, terima kasih telah menyimak analisis ini. Mari terus berpikir kritis dan bertindak solutif demi ekonomi yang lebih berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.